Sobat belajar, bagaimana nih sobat belajar kabarnya di rumah? Semoga sobat belajar di rumah sehat-sehat aja ya. Nah sobat belajar, perkenalkan, nama kakak Kak Abi. Sobat belajar di rumah bisa panggil kakak dengan sebutan Kak Abi ya. Nah sobat belajar, Kak Abi di sini bakal menemani sobat belajar di rumah semua buat mengerti dan memahami tentang mata pelajaran sejarah. Nah, khusus untuk teman-teman kelas 11 nih, pada kesempatan hari ini Kak Abi akan membantu teman-teman untuk membahas tentang tokoh-tokoh dan pahlawan nasional dan juga pahlawan daerah dalam prosesnya memperjuangkan kemerdekaan di Indonesia. Nah, kalau di sini dilihat gambarnya nih, udah ada banyak uang nih, mata uang rupiah tentunya dengan pahlawan nasional. Tapi yang jadi pertanyaan kita, mungkin nggak sih kalau misalnya tokoh daerah bisa juga nih fotonya untuk ditempatkan di sebuah mata uang nasional kita? Kalau menurut sobat belajar di rumah gimana? Mungkin nggak sih kalau misalnya tokoh daerah fotonya juga terpampang di mata uang? Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih, apa sih itu perbedaan dari tokoh-tokoh nasional, kemudian apa juga perbedaan dari tokoh-tokoh daerah. Tapi ternyata itu semua adalah sebuah kemungkinan. Jadi kalau misalnya tokoh daerah ternyata bisa loh buat jadi fotonya terpajang di antara uang-uang nasional kita ini. Cuman alangkah baiknya pahlawan yang di Indonesia ini kan nggak cuma satu atau nggak cuma dua. Karena kan Indonesia ini luas ya teman-teman. Dari Sabang sampai Merauke. Nah sobat belajar di rumah pasti tahu kalau misalnya pahlawan-pahlawan daerah itu banyak sekali. Bahkan pahlawan nasionalnya pun juga banyak sekali, yang bisa dibilang mereka semua mengantri nih fotonya untuk dipajang di mata uang nasional kita, seperti itu. Nah, ini ada mata uang nasional kita. Di sini ada uang 50.000, ada Igusti Ngurah Rai, kemudian ada di 5.000 rupiah, ada Iman Bonjol, yang paling terkenal di 1.000 rupiah, ada pahlawan Patimura. Begitu. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah penasaran nih, apa sih peran-perannya dari pahlawan daerah dan pahlawan nasional, prosesnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Nah, lanjut aja nanti kita bahas di pembahasan berikutnya. Karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Nah, yang tadi kan kita udah mulai pengantar dari misalnya mata uang Indonesia yang ada fotonya pahlawan-pahlawan nasional. Cuman peran-peran tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia apa aja sih? Nah, yang perlu teman-teman ketahuin semua, ternyata semua pahlawan nasional di daerah Indonesia ini memiliki andilnya masing-masing. Kalau misalnya contohnya pahlawan daerah di Jawa Tengah. Nah, mereka juga berperan penting dalam proses memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di daerahnya, yaitu di Jawa Tengah. Kemudian misalnya pahlawan nasional di Aceh, misalnya ada Cut Nyak-Dien. Cut Nyak-Dien ini juga memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, kemudian menggerakkan penduduk lokal untuk membantu memperjuangkan nih kemerdekaan Indonesia. Karena pada saat dulu itu adalah Indonesia masih dijajah oleh penjajahan Belanda dan Jepang, seperti itu. Nah, di sini ada tokoh siapa yo? Teman-teman tahu nggak sih ini tokoh siapa? Nah, ini adalah tokoh Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara dengan istrinya. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu nih, ternyata pahlawan nasional dan pahlawan daerah ini, mereka semua juga memiliki kekuatan yang besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Karena kalau misalnya bukan daerah, sebelumnya kan Indonesia ini banyak ya, dari Sabang sampai Merauke, ada misalnya Pulau Sumatera. Kita gambarin deh, Kak Abi gambarin nih. Misalnya, ini kan ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, nah, Indonesia ini tuh luas banget. Dari Sabang sampai Merauke. Pasti banyak dong pahlawan-pahlawan daerah. Ada di Aceh, di Sumatera, ada lagi di Palembang. Kemudian di Kepulauan Riau,
ada Raja Haji Ali Fisabilillah. Kemudian di Kalimantan, di Borneo ada Balikpapan, Pontianak, dan lain sebagainya. Terus kemudian di Pulau Jawa nih paling banyak. Kalau misalnya teman-teman sobat belajar di rumah tahu, ada Ki Hajar Dewantara di sini. Kemudian ada siapa lagi? Sultan-Sultan Cirebon ada di sini. Nah, pahlawan-pahlawan di seluruh daerah di Nusantara ini yang nantinya mereka semua sama-sama berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, seperti itu. Kemerdekaan apa aja sih? Apa aja sih yang mereka lakuin? Nah, apa aja sih yang mereka lakuin sebenarnya? Yang mereka lakuin itu banyak sekali, teman-teman sobat belajar di rumah. Dari mulai yang namanya ini. Nih, Kak Abi tulisin ya, sebentar. Dari mulai memperjuangkan kaum wanita. Siapa tuh? Memperjuangkan hak wanita. Ada siapa? R.A. Kartini. Terus kemudian ada lagi yang perang-perang. Biasanya yang tadi tuh yang ada di duit. Patimura. Kartini. Nah, dari mereka semua ini, ternyata mereka semua ini memiliki peranan-peranan yang penting. Ada yang di bidang pendidikan, seperti R.A. Kartini. Terus kemudian hak-hak wanita, R.A. Kartini juga. Kemudian pendidikan lagi, Ki Hajar Dewantara. Kemudian peperangan langsung yang terjadi pertumpahan darah, seperti Patimura, kayak gitu. Nah, mereka semua sama-sama berjuang nih di setiap daerahnya masing-masing. Karena kan Indonesia itu luas. Jadi yang seperti tadi kakak sebut nih. Jadi yang dari Sumatera berjuang, dari Pulau Jawa berjuang, dari Pulau Kalimantan berjuang, dari Pulau Sulawesi berjuang. Begitu seterusnya, mereka berjuang tidak kenal lelah untuk memerdekakan negara Republik Indonesia pada saat itu. Begitu. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada pahlawan yang pertama yang akan kita bahas. Namanya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, teman-teman sobat di rumah udah pada tahu belum kalau misalnya Kiai Haji Hashim Asy'ari ini merupakan sebuah pahlawan nasional yang berasal dari Jombang. Jombang yang itu di Pulau Jawa. Nah, dari Jombang. Nah, kalau misalnya kita gambarin nih Pulau Jawa agak bagus ya aku gambarnya, Kak Abi nih tuh. Tuh. Nah, ini pulau apa sih? Nah, pokoknya ini Pulau Jawa deh. Pulau Jawa. Nah, ternyata Kiai Haji Hashim Asy'ari ini merupakan seorang pahlawan nasional. Kemudian ia juga mengembangkan dunia pendidikan di daerah asalnya di Jombang, seperti itu. Nah, Kiai Haji Hashim Asy'ari ini dilahirkan di Jombang pada tahun 1871 dan kemudian ia wafat di tahun 1947. Nah, selama semasa hidupnya Kiai Haji Asy'ari ini sedikit banyak sudah menggerakkan kemerdekaan Indonesia dan bergejolak pada saat itu di daerahnya di Jombang. Bukan hanya peperangan, cuman Kiai Haji Hashim Asy'ari ini juga misalnya beliau memperjuangkan kemerdekaan itu seperti melalui jalur pendidikan. Nah, kalau misalnya sobat belajar di rumah tahu nih, Kiai Haji Asy'ari ini tuh perjuangannya nih, beliau nih apa aja sih perjuangannya? Kita lihat. Nih, perjuangannya Kiai Haji Asy'ari. Kiai Haji Hashim ini pernah mendirikan pesantren Tebu Ireng. Nah, pesantren Tebu Ireng ini adanya di Jombang, di tanah kelahirannya.
Nah, beliau ini sudah mendirikan pesantren Tebu Ireng sejak tahun 1899. Nah, kenapa beliau mendirikan pesantren? Karena menurut beliau, pendidikan yang ada di daerah Jombang itu masih kurang, dan oleh sebab itu, pendidikan khusus untuk masyarakat lokal ataupun putra bumi putra, nah akhirnya beliau mendirikan pesantren ini. Karena pesantren ini yang nantinya cikal bakalnya akan menjadi dunia pendidikan Islam di Pulau Jawa. Nah, selain itu, beliau juga mendirikan ini, NU, Nahdlatul Ulama. Nah, sebagai pendiri Nahdlatul Ulama yang sekarang sudah memiliki nama besar di Indonesia, beliau patut dong kita anggap sebagai pahlawan nasional. Ya, Nahdlatul Ulama ini didirikan tahun 1926. Nah, karena mendirikan Nahdlatul Ulama ini, akhirnya beliau juga membuat banyak kitab-kitab, kayak misalnya kitab-kitab tentang Islam, seperti itu. Terus kemudian ajaran-ajaran Islam yang tidak ada di Al-Quran. Kemudian beliau juga menulis hikayat, seperti itu, Sobat Belajar. Nah, ini adalah perjuangan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Begitu ya, Sobat Belajar di rumah. Oke, Kak Abi mau lanjut lagi ke slide berikutnya, yaitu ada pahlawan. Oh, ini adalah contoh pesantrennya Kiai Haji Asy'ari. Ini adanya di Jombang, bisa teman-teman baca. Kelihatan nggak gambarnya? Nah, ini pondok pesantren Tebu Ireng yang ada di Jombang, Jawa Timur. Nah, pondok pesantrennya terlihat masih tradisional ya, di sini. Begitu, dan ini merupakan sebuah jalur pendidikan bernuansa Islami, tentu saja sebagai penyiaran membantu penyebaran agama Islam di kota Jombang, seperti itu. Nah, begitulah jasa-jasanya dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Next, di slide berikutnya ada Haji Agus Salim. Haji Agus Salim ini adalah seorang pahlawan nasional yang dilahirkan di mana yo? Nih, Kak Abi gambarin ya, kalian tebak. Ini pulau apa? Nah, di Sumatera. Tepatnya di Sumatera Barat. Nah, Haji Agus Salim ini adalah seorang pahlawan nasional yang dilahirkan di Sumatera Barat pada tahun 1884. Nah, akhirnya beliau setelah masa perjuangan kemerdekaannya, beliau meninggal di tahun 1954, seperti itu. Nah, kita lihat yuk, apa aja sih perjuangan dari Haji Agus Salim ini dalam prosesnya memperjuangkan kemerdekaan di Indonesia. Nih, tuh, ini adalah perjuangan dari Kiai Haji Agus Salim. Nah, perjuangan dari Haji Agus Salim yang pertama kita lihat, promotor jurnalistik Harian Raca, kemudian Harian Baru, Fajar Asia. Nah, jadi pada masa sebelum kemerdekaan terjadi, beliau Haji Agus Salim ini bekerja di sebuah surat kabar. Yang pertama ada Harian Raca, itu merupakan surat kabar yang paling booming pada saat itu. Kemudian beliau setelah itu bekerja lagi di sebuah surat kabar bernama Hindia Baru. Kemudian bekerja lagi di sebuah surat kabar bernama Fajar Asia. Nah, ketiga surat kabar ini merupakan sebuah tolak ukur bahwa Kiai Haji Agus Salim ini merupakan sebuah pahlawan yang bergerak di bidang promotor jurnalistik, karena dari ketikannya, dari tulisannya, beliau juga beberapa kali mengkritik kekejaman dari kolonialisasi Eropa atau Belanda. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, beliau juga merupakan anggota BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, itu disebutnya dengan Panitia 9. Nah, Haji Agus Salim ini bergabung dalam BPUPKI dan membentuk persiapan nih buat kemerdekaan Indonesia. Jadi beliau juga berjuang untuk mempersiapkan hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan buat Indonesia tentunya. Yang ketiga, ini ada beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Ini di tahun 1946. Ini tepatnya setelah
masa setelah kemerdekaan ya, karena kan Indonesia merdeka di tahun 1945, kemudian beliau ditunjuk sama Presiden Soekarno menjadi Menteri Luar Negeri di tahun 1946 sampai dengan 1949. Nah, selama menjabat menjadi menteri, beliau juga aktif dalam memperjuangkan juga aktif dalam mempromosikan Indonesia ke luar negeri. Karena kan pada saat itu Indonesia merupakan negara yang baru, jadi membutuhkan pengakuan dari berbagai negara bahwa negara Indonesia sekarang merupakan sebuah negara yang berdaulat. Seperti itu. Ini adalah perjuangan beliau. Dan yang terakhir yang tadi Kak Abi bilang, sebagai seorang promotor jurnalistik, penulis berita jurnalistik dan pengkritikus juga, beliau ini juga mengkritik kekejaman Belanda. Sepertinya salah satunya yang paling terkenal ialah beliau mengkritik kekejaman Belanda, akhirnya disebut sebagai orang tua besar, the grand old man. Jadi maksudnya adalah beliau ini saking beraninya mengkritik Belanda, akhirnya dapatkan sebutan ini, seperti itu. Nah, ini adalah perjuangan Haji Agus Salim yang paling kita lihat, yang tadi menjadi pelopor jurnalistik, anggota Panitia 9, Menteri Luar Negeri, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya Sobat Belajar ke slide berikutnya. Kita lihat ada pahlawan siapa lagi nih. Oh, ini riwayat kedatangan Islam di Indonesia. Nah, ternyata nih Haji Agus Salim dalam bidang pendidikan, beliau juga menerbitkan sebuah buku yang berjudul ini, Islam di Indonesia, riwayat kedatangan Islam di Indonesia oleh Haji Agus Salim. Diterbitkannya di Jakarta. Nah, buku ini sekaligus membuka pintu bagi dunia pendidikan Islam di Indonesia, bahwa ternyata di buku ini dijelaskan bahwa Islam-Islam di Indonesia tuh riwayat kedatangannya tuh dari mana saja, kemudian dari teori apa saja, seperti itu. Dan Haji Agus Salim ini telah menerbitkan buku ini. Begitu Sobat Belajar. Nah, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, ternyata di sini ada siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, kalau misalnya teman-teman yang sekolahnya Islam di Muhammadiyah di Yogyakarta atau dimanapun pasti kenal sama pahlawan yang satu ini, Muhammad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan maksud saya. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dilahirkan di mana? Ini Kak Abi tulisin ya. Di Yogyakarta. Di Yogyakarta tahun 1868. Nah, beliau lahir di Yogyakarta dan sekaligus menjadi pahlawan nasional di Yogyakarta. Nah, pahlawan apa sih sebetulnya beliau ini? Nah, beliau ini adalah seorang yang sangat cerdas karena beliau juga sekolah di berbagai macam sekolah di luar negeri maupun di Hindia Belanda pada masa itu. Akhirnya, setelah beliau melanjutkan studinya dan pulang balik ke Indonesia, ini adalah perjuangan beliau. Nah, langsung ya di sini slide pertama, pendiri Muhammadiyah. Kalau misalnya sekarang teman-teman udah ketahui nih, atau misalnya Sobat Belajar di rumah ternyata sekolahnya di Muhammadiyah. Nah, ini adalah pendiri Muhammadiyah. Pada tahun 1912, beliau ini mendirikan Yayasan Muhammadiyah. Kemudian kenapa diangkat jadi pahlawan nasional? Ternyata Muhammadiyah ini telah mempelopori ajaran agama Islam yang murni. Jadi sama pemerintah Indonesia, kemudian beliau diangkat menjadi seorang pahlawan nasional karena ya itu tadi dalam bidang pendidikan, bahwa Muhammadiyah ini telah mempelopori ajaran agama Islam yang murni, kemudian ajaran yang menuntut kemajuan dan kecerdasan dan beramal bagi masyarakatnya. Jadi bukan hanya untuk umat Islam saja, tapi beliau juga berbakti kepada bangsanya dalam mengembangkan dunia pendidikan di Muhammadiyah ini, seperti itu. Dan ternyata beliau ini juga pernah biografinya diangkat menjadi sebuah budaya populer. Kalau misalnya teman-teman suka nonton film nih, sobat belajar di rumah suka nonton film, pasti Sobat Belajar di rumah tahu dong film apa. Nanti kita bahas ya setelah slide ini. Nah, jadi
beliau ini merupakan tokoh yang cukup terkenal di Yogyakarta, bahkan di Nusantara ya, karena kan sudah menjadi pahlawan nasional, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, ini adalah sebuah film atau bisa kita sebut juga dengan budaya populer. Nah, ini juga film Sang Pencerah ini merupakan sebuah film biografi yang menceritakan tentang perjalanan hidup dan kisah-kisah hidup dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, ini beliau digambarkan dalam film Sang Pencerah ini. Jadi ceritanya di sini beliau prosesnya dalam mendirikan sebuah pesantren, dalam mendirikan sebuah yayasan Islam Muhammadiyah seperti itu. Nah, lanjut ya ke slide berikutnya. Ini ada yang terakhir, kakak punya pahlawan nasional. Kakak akan ngebahas tentang Ki Hajar Dewantara. Pasti sobat belajar di rumah udah pada tahu Ki Hajar Dewantara merupakan pahlawan nasional di bidang pendidikan kan. Nah, Ki Hajar Dewantara ini lahir di Yogyakarta pada tahun 1959. Pahlawan Yogyakarta. Nah, lanjut ya ke perjuangan dari Ki Hajar Dewantara ini. Nih dia, perjuangan dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, beliau pernah mengkritisasi nasionalis. Jadi beliau ini sebagai seorang kritikus nasionalis yang berjiwa nasionalis, beliau itu pernah mengkritisi Belanda. Seperti ini judulnya, Seandainya Aku Seorang Belanda. Nah, dalam artikelnya yang berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda ini, judul aslinya ini. Dalam artikel ini beliau menuliskan bahwa keluh kesahnya atau impiannya jika beliau dilahirkan menjadi seorang yang berdarah Belanda seperti itu. Yang akhirnya dengan diterbitkannya kritikus ini, beliau akhirnya diasingkan oleh pemerintah Belanda ke luar negeri seperti itu. Nah, selain itu beliau juga merupakan pendiri organisasi Taman Siswa. National Odenwijk Institute of Taman Siswa. Kalau misalnya sekarang bisa disebut dengan Institut Taman Siswa bahasa Indonesianya. Di tahun 1922. Nah, sebagai pendiri Taman Siswa, beliau juga berperan aktif dalam membangun kemerdekaan Indonesia melalui bidang pendidikan. Nah, yang terakhir, yang paling terkenal ini. Beliau terkenal dengan semboyannya. Kalau misalnya sobat belajar di rumah tahu dan pasti sering dengar. Ingarsa Suntulada, Ing Madya Mangunkarsa, Tuturi Handayani. Nah, itu adalah semboyan yang beliau ciptakan untuk membangun gairah kemerdekaan di dunia pendidikan bagi Indonesia. Seperti itu. Begitu, teman-teman. Nah, ini dia. Nah, karena pemerintah sangat menghargai pada waktu itu dunia pendidikan, kemudian berkembangnya sangat pesat, akhirnya pemerintah Indonesia mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai pahlawan nasional. Nah, pahlawan nasional ini yang akhirnya membuat Ki Hajar Dewantara bisa terpampang wajahnya di dalam sebuah mata uang Rp20.000. Jadi ini kalau kita lihat di sini ada angka tahun mata uangnya itu di tahun 1998. Nah, di sini beliau fotonya dipajang sejajar dengan arca seperti itu dan dikasih nama Ki Hajar Dewantara. Bagi pemerintah Indonesia memajang sebuah foto seorang pahlawan nasional itu merupakan sebuah kehormatan tertinggi. Makanya Ki Hajar Dewantara ini mendapatkan sebuah kehormatan tertinggi, akhirnya fotonya dipajang di uang Rp20.000. Karena seperti kita bahas tadi, beliau sangat berjasa di dalam bidang pendidikan, kemudian juga kebudayaan, kritikus nasionalis juga. Nah, akhirnya hal inilah yang membuat beliau bisa berada di tempat ini. Karena kalau misalnya pahlawan-pahlawan yang lainnya pun juga berjasa, cuman antriannya kalau misalnya kita bisa bilang dalam bahasa sekarang ya, antriannya ini banyak nih. Karena pahlawan nih bukan cuma satu, tapi banyak sekali di Indonesia. Seperti itu.
Nah, menjawab pertanyaan tadi nih, mungkinkah tokoh nasional daerah di lembaran uang kertas? Ternyata jawabannya sangat mungkin terjadi karena untuk menjadi seorang pahlawan nasional, pahlawan daerah tersebut akan diteliti oleh tim peneliti bahwa apa saja jasa yang telah beliau kerjakan untuk Indonesia, apa saja perjuangan yang telah ia lakukan untuk Indonesia, kemudian akan dikeluarkan peraturan presiden atau peraturan pemerintah bahwa beliau akan diangkat menjadi pahlawan nasional. Setelah beliau diangkat menjadi pahlawan nasional, kemudian beliau baru bisa untuk fotonya terpampang di sebuah mata uang Indonesia seperti itu. Nah, gimana Sobat Belajar di rumah? Sekarang Sobat Belajar di rumah sudah mulai mengerti kan gimana sih perjuangan tokoh-tokoh nasional di Indonesia dan apakah mereka mungkin bisa terpampang fotonya di sebuah mata uang? Nah, jika seperti itu, terutama yang pahlawan-pahlawan yang kita bahas tadi, ternyata ada ini banyaknya dari bidang pendidikan kan. Nah, kalau misalnya Sobat Belajar di rumah sekarang udah bisa merasakan pendidikan yang nyaman, makanya Sobat Belajar di rumah harus semangat ya belajarnya. Nah, karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!